contoh ke depan, beberapa komunikasi yang terjadi baik, dan ada quote dari salah satu leader, the most important thing in communication is to hear what is not being said. Jadi tidak perlu kata-kata, ya, kata-kata tidak terlalu penting. Nah, di sini dari Stephen Covey ada 7 nih, nama juga 7 habit. Dari ke-7 ini, ya, 3 atau 4 pertama ini tentang individu, sisanya about interpersonal skill, ya, antar orang. Nah, yang komunikasi adalah yang nomor 5. Kalau Anda lihat nomor 5 ini adalah tentang komunikasi. Apa artinya? Seek first to understand and then to be understood. Jadi berusaha ngerti dulu. Nanti mudah-mudahan orang lain bisa mengerti apa yang kita komunikasikan. Jadi kalau Anda lihat, ini adalah komunikasi adalah salah satu habit, dari habit nomor 5 yang ditulis di bukunya Stephen Covey, ya, tentang habit orang-orang yang berhasil. Oke. Jadi komunikasi adalah berusaha mengerti orang lain sebelum kita dimengerti. Jadi dengan kata lain adalah sharing. Apa yang di-sharekan? Yang di-sharekan adalah understanding. Di sharing understanding. Ini yang paling penting, sharing understanding. Pastikan sering Anda hayati kata-kata itu. Ya. Nanti kalau ada ditanya, misalkan UAS atau di mana, apa itu komunikasi? Sharing. Sharing apa? Sharing understanding. Jadi kalau tidak terjadi sharing understanding, berarti komunikasi tidak terjadi. Hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah. Nih, hanya beberapa contoh yang tidak diajarkan di sekolah. Yang kita coba lihat satu persatu. Kebanyakan orang berusaha mendengar dengan tujuan supaya dia bisa menjawab. Ya. Ini terjadi komunikasi seperti tadi kita di gambar yang awal diperlihatkan antara ibu dan anak. Ya. Tidak terjadi komunikasi, kenapa? Karena si anaknya juga langsung berusaha menjawab, tidak berusaha mendengar. Sama dengan si ibu, ya, tidak mendengar apa yang dikatakan anaknya, tapi langsung dia menjawab. Sehingga tidak terjadi itu komunikasi. Supaya komunikasi terjadi dengan baik, ya makanya tadi satu-satu bicaranya, ya, satu mendengar. Yang satu bicara, kita mencoba mendengarkan apa yang dicoba ingin disampaikan. Ya. Seni mendengar. Jadi mendengar itu adalah seni yang memang tidak mudah dan harus dipelajari sama setiap taruna atau taruni. Ya. Ini kita coba lihat seni mendengar itu apa saja. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kebutuhan utama manusia adalah keinginan untuk didengarkan dan keinginan untuk dimengerti. Saya yakin semua manusia punya keinginan ini. Ini adalah kebutuhan. Sehingga mendengarkan akan lebih susah daripada berbicara. Bicara tinggal bicara, tapi mendengarkan butuh keahlian, perlu seni yang jauh lebih susah daripada hanya bicara. Apalagi kalau harus mendengarkan melampaui kata-kata yang diutarakan, ya, jauh lebih susah. Sebenarnya komunikasi itu tidak hanya mendengarkan apa-apa yang dikatakan, tapi mendengarkan lebih jauh daripada itu. Bisa mendengarkan dengan telinga, jadi apa-apa yang diucapkan bisa mendengarkan dengan mata, hati, bisa mendengarkan dengan perasaan, bisa mendengarkan dengan hal-hal yang lain. Tujuan utama dari mendengarkan adalah untuk bisa mengerti apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh orang terhadap kita. Ya. Jadi inti daripada komunikasi dari beberapa arah itu kita ingin berusaha sebenarnya mengetahui apa poin yang ingin disampaikan oleh mereka. Kalau itu terjadi, sharing itu terjadi,
ya mudah-mudahan komunikasi bisa jalan. Terutama nanti di dalam bisnis, ya. Kita bicara sama klien, kita duduk di situ, kita coba mendengarkan. Jadi apa yang pertama kali harus kita lakukan? Mendengarkan supaya terjadi komunikasi yang baik antara kita dengan klien kita. Jika kita tidak punya telinga, bisakah kita mendengar? Kalau mendengarkan hanya dengan suara, tentunya kita perlu telinga. Tapi kalau kita berusaha mendengarkan bukan hanya dari suara apa yang dibicarakan, tapi juga dari perilaku, dari mata, dari gerak, dari hati. Jadi bukan hanya tentang suara. Hal lain tentunya kita harus tangkap juga dan kita coba mengerti. Misalkan seseorang yang mengenal Tuhan akan melihat bukan hanya dari suara, bukan hanya dengan mata, bukan hanya dengan pikirannya, tapi dia berusaha menangkap segalanya lewat semua indera yang dia punya. Nah, ini ada cara kita komunikasi misalkan dengan Tuhan. Kita komunikasi dengan orang lain juga sama. Kita gunakan semua panca inderanya untuk bisa mendapatkan message-nya, ya, pesannya apa sih yang ingin disampaikan. Ya, tentunya kita semua juga melakukan hal yang sama pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Misalkan, ya mudah saja orang yang beragama Islam berkomunikasinya salah satunya lewat sholat. Pada saat kita melakukan sholat, apa yang kita lakukan? Ya, berusaha mendengar dengan hati kita. Jadi apa sih message-nya yang ingin disampaikan? Ya Pak, saya tidak mendengar apa-apa. Yang didengarkan apa? Yang didengarkan apa? Jadi berusaha berkomunikasi bukan hanya dengan antara kita, tapi juga berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Jadi cara berkomunikasi dengan Tuhan, tentunya kita berusaha mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikan Tuhan terhadap kita. Ya. Ini kita kemarin belajar tentang karakteristik daripada karakter masing-masing. Ada yang kolerik, ada yang sanguin, ada phlegmatik, ada yang melankolik. Tujuannya kita mengetahui karakter tentunya untuk berkomunikasi. Untuk mengetahui sifat-sifatnya, apa yang diharapkan, bagaimana cara dia melakukan komunikasi dan sebagainya. Ya, jadi ada gunanya kita mengerti tentang karakter orang juga. Nah, Oke, ini ada buku bagus yang beberapa tahun yang lalu saya pernah baca. Bukunya namanya Men Are From Mars, Women Are From Venus. Katanya nih ya, ini buku itu menganalogikan bahwa laki-laki dan perempuan sebenarnya berbeda. Iya ya, memang cara pandang kita berbeda. Berarti memang cara pandang men dan woman berbeda. Nah, memudahkannya, menganalogikannya, kita ada perempuan datang dari sini, laki-laki datang dari sini. Nah, kalau ada dua makhluk yang ketemu, datangnya dari dua planet yang berbeda, kita bahasanya sama nggak? Nggak, pasti berbeda. Ya. Nah, sehingga pada saat dia bicara, kita nggak ngerti. Pada saat kita bicara, dia juga nggak ngerti. Nah, tujuan utama dari komunikasi ya setidaknya berusaha mengerti dulu apa yang sebenarnya yang dia utarakan. Belum tentu dari bahasanya, kalau dari bahasanya belum tentu nyambung, kita nggak ngerti. Tapi maksudnya lah, setidaknya dari gerakan-gerakannya kita bisa tahu apa maksudnya.